Selamat malam semua. Kita masuk lagi di pertemuan kuliah teknologi informasi untuk psikologi. Kali ini kita akan belajar masalah implikasi etika dari teknologi informasi. Jadi efek dari teknologi informasi terhadap perubahan etika yang ada di masyarakat sekarang ini. Jadi masyarakat itu mulai perhatian dengan etika ya, terutama kesadaran bahwa komputer ini dapat mengganggu hak privasi dari sebuah individu. Kita tahu bagi Anda yang suka check in Google Map ya kan, itu berarti secara tidak langsung privasi individu Anda berada di mana itu juga terganggu. Karena apa? Google tahu Anda berada di mana, seperti itu. Terus kemudian dalam dunia bisnis, salah satu alasan mengapa etika komputer ini muncul itu adalah masalah pembajakan ya, dengan hacker-hacker, pencurian informasi dan sebagainya macam. Ini dunia bisnis juga perlu sadar bahwa komputer ini juga, teknologi informasi ini juga bisa mengganggu kerahasiaan dari suatu perusahaan. Terus kemudian subjek etika komputer itu lebih dalam daripada hanya sekedar privasi dan pembajakan, karena di situ ada perubahan sosial masyarakat akibat teknologi informasi juga. Jadi kita perlu ketahui dulu moral ya. Jadi moral ini adalah tradisi kepercayaan tentang perilaku yang benar dan salah. Ini diciptakan oleh seorang individu ya, sejak mulai lahir, bahwa hal ini salah, hal ini benar. Jadi yang perlu dilakukan agar moral kita baik semua adalah bertindaklah yang benar secara moral, secara hati nurani. Artinya itu benar apa salah Anda bisa menilai sendiri. Terus kemudian etika. Kalau etika ini adalah sekumpulan kepercayaan atau standar pemikiran yang dimiliki oleh kelompok atau masyarakat ya, untuk mengatur individu. Jadi etika itu muncul di masyarakat atau suatu kelompok. Bahasa Yunaninya aslinya adalah ethos ya, atau karakter. Jadi etika ini bertindak untuk mengarahkan tindakan kita di dalam masyarakat bagaimana. Terus kemudian setiap individu bertanggung jawab kepada masyarakat atas perilaku mereka. Jadi etika yang ada di masyarakat itu antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain bisa berbeda-beda, tergantung tempatnya juga. Itu etika. Kalau hukum ini bersifat mengatur dan memaksa. Karena apa? Ada otoritas yang berdaulat di sini. Jadi yang mengatur hukum adalah pemerintah. Nah, sampai saat ini memang sangat sedikit ya hukum yang mengatur penggunaan komputer. Masih UU ITE ya, masih ada. Tetapi komputer ini kan dinamis ya, perkembangan teknologi dinamis, sehingga hukum ini juga agak kesulitan untuk mengikutinya. Jadi hukum juga harus mengikuti perkembangan dari komputer dan teknologi informasi yang ada. Agar apa? Agar moral dan etika masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi itu bisa bisa dikontrol ya, bisa dikontrol. Oke, budaya etika ya. Jadi budaya etika ini adalah sebuah gambaran mengenai perusahaan, mencerminkan kepribadian perusahaan dan pimpinannya ya. Jadi pada intinya dia adalah perilaku yang etis. Terus kemudian penerapannya secara top down ya. Top down artinya langkah-langkahnya corporate credo ya, visi dan misi dari sebuah corporate atau perusahaan. Kemudian tetapkan etikanya ya. Terus kemudian kode etik tertulisnya bagaimana. Nah, itu dalam suatu perusahaan. Kita lihat satu persatu. Corporate credo itu adalah pernyataan ringkas ya mengenai nilai yang dianut atau ditegakkan oleh perusahaan. Jadi bisa dikatakan visi dan misi perusahaan bagaimana. Terus kemudian ada komitmen internal.
ya, bagaimana relasi antara perusahaan dengan karyawan, ya, bagaimana ekonominya, bagaimana tunjangan kesehatannya dan sebagainya macam. Terus kemudian karyawan terhadap perusahaan, bagaimana kewajiban seorang karyawan harus menghasilkan suatu karya terhadap perusahaannya, atau hubungan relasi antara karyawan dan karyawan lain. Itu komitmen internal untuk mendukung suatu perusahaan yang lebih baik. Komitmen eksternal berarti perusahaan terhadap pelanggan, ya, jelas perusahaan terhadap pelanggan. Terus kemudian ada perusahaan terhadap pemegang saham, bagaimana. Terus CSR-nya, ya, CSR-nya perusahaan terhadap masyarakat, bagaimana perusahaan itu juga mendukung masyarakat berkembang, ya, bagaimana perusahaan yang ada itu juga berefek atau berimbas baik terhadap masyarakat. Sebagai contoh, perekrutan karyawan diutamakan masyarakat di sekitar perusahaan. Itu juga komitmen eksternal, ya. Terus kemudian penerapan budaya etika, ya. Program etika ini adalah suatu sistem yang dirancang atau diimplementasi mengarahkan karyawan agar melaksanakan visi dan misi perusahaan. Jadi perlu ada yang namanya audit etika sebenarnya. Terus kemudian kode etik perusahaan juga penting. Contoh IBM, ya, perusahaan teknologi terbesar, salah satu terbesar di dunia. IBM itu juga membuat namanya IBM Business Conduct Guidelines, panduan perilaku bisnis dari IBM, ya. Jadi di situ tertulis apa saja yang tidak diperbolehkan, apa saja yang diperbolehkan dalam berbisnis teknologi informasi. Etika komputer, beberapa pakar sudah mendefinisikan. Menurut James Damore itu adalah analisa mengenai dampak alamiah dan dampak sosial dari teknologi komputer, ya. Dampaknya apa saja yang dihasilkan. Terus kemudian CEO Congress of Industrial Organization juga mendefinisikan bahwa perlu diwaspadai, sadar atau tidak sadar, mengenai bagaimana komputer juga mempengaruhi masyarakat. Teknologi ini mempengaruhi masyarakat. Kalau dulunya ketemu itu harus konvensional, sekarang video call itu sudah cukup. Terus kemudian apalagi di tengah pandemi seperti ini, telemeeting, video call itu sangat membantu sekali. Terus kemudian bukan hanya CEO, ya, yang bertanggung jawab atas etika komputer, tetapi juga manajer dan juga karyawan. Itu juga perlu, Anda sebagai karyawan juga perlu belajar masalah etika penggunaan komputer. Mengapa penting di situ? Karena apa? Logical malleability, ya. Jadi kemampuan komputer untuk melakukan apapun yang kita inginkan. Sesuai dengan perkembangan zaman, ya. Dulu seperti konsep video call ini hanya ada di film-film seperti itu, ya. Tetapi sekarang berkembang di reality, gitu kan, realitas gitu, dengan HP yang semakin lama semakin kecil, tetapi kapasitasnya semakin lama semakin besar. Itu memungkinkan bahwa komputer bisa melakukan apa yang kita inginkan, mencari informasi apa yang kita inginkan. Nah, di sini hal yang paling ditakuti adalah orang-orang yang memberi perintah di belakang komputer, atau kalau bisa dikatakan sebagai hacker, ya, menyalahgunakan komputer untuk kepentingan pribadi. Terus kemudian ada transformation factor. Jadi komputer mengubah secara drastis cara kita melakukan sesuatu. Contoh email. Kalau dulu kita tulis surat di kartu pos atau tulis surat terus kemudian kirim ke kantor pos, sekarang sudah sangat-sangat berkurang, ya. Hanya hal-hal kecil saja yang dilakukan untuk penulisan surat via kantor pos. Sekarang semua via email.
Terus kemudian yang seperti saya katakan, kalau dulu ketemu itu suatu kewajiban, sekarang tidak menjadi suatu kewajiban. Karena apa? Sudah ada teknologi video call, terus kemudian telepon ya, bahkan telepon gratis seperti WA itu bisa kita pakai. Terus kemudian alasan yang lainnya adalah invisible factor atau faktor yang tidak kasat mata ya. Jadi operasi komputer ini kan tidak terlihat ya. Hal-hal yang tidak terlihat apa sih? Nilai-nilai pemrograman. Jadi komputer itu kalau orangnya memang mau intens di pemrograman, maka bisa melakukan apapun yang diinginkan, membuat program yang baik atau program yang tidak baik. Terus kemudian perhitungannya juga rumit, jadi perlu juga Anda harus mengerti bahwa komputer ini mempunyai perhitungan yang sangat rumit. Sehingga apa? Dengan perhitungan yang rumit dan kemampuan pemrograman, penyalahgunaan di bidang teknologi informasi itu sangat besar. Seperti itu. Kita tahu di pandemi ini saja, di pandemi corona ini saja banyak e-commerce atau perusahaan-perusahaan penyedia layanan teknologi yang dibobol seperti itu, seperti Bukalapak, terus kemudian Tokopedia, terus kemudian Zoom, seperti itu banyak sekali dibobol. Itu yang perusahaan besar, yang perusahaan kecil belum ada kabarnya, tapi pasti ada yang dibobol seperti itu. Entah itu mencuri datanya atau mencuri keuangannya ya, itu bisa dilakukan dengan ini komputer, teknologi informasi. Kalau saya mau bilang, dulu saat kuliah saya juga sering melakukan seperti ini, membeli barang dengan kartu kredit orang lain ya, kartu kredit orang lain, saya dapat barangnya ya kan dengan gratis. Terus saya mencari informasi informasi seseorang mahasiswa lewat SIA ya, Sistem Informasi Akademik kampus saya dulu ya, untuk kepentingan saya, mungkin kepentingan PDKT atau kepentingan apapun itu, saya bisa lakukan itu gitu. Tetapi sekarang ada etika, ada UU ya, Undang-Undang ITE, jadi kita tidak bisa dengan leluasa melakukan seperti itu. Karena apa? Berbenturannya nanti dengan hukum. Nah, ini sangat dilarang melakukan hal-hal seperti itu. Walaupun saya hanya mencuri informasi, informasi seorang mahasiswi agar saya bisa kenal lebih dekat, sehingga saya bisa tahu nomor HP-nya, bisa tahu alamat rumahnya dan sebagainya. Tapi itu namanya adalah pencurian informasi. Nah, ini namanya penyalahgunaan. Terus kemudian hak atas komputer, yang pertama hak akses atas komputer. Setiap orang tidak perlu memiliki komputer ya, tetapi bisa mengakses komputer. Artinya banyak sekali sekarang teknologi cloud computing yang bisa kita pakai. Kita tidak punya komputer tapi kita bisa pakai seperti itu. Contohnya kalau Anda belajar di Puskom USM, nanti Anda akan belajar Microsoft 365 begitu. Anda tidak perlu punya harddisk yang besar karena di Microsoft 365 sudah disediakan harddisk sebanyak 5 terabyte ya kan. Terus kemudian Anda tidak perlu install Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, karena semua sudah disediakan oleh Microsoft 365. Tinggal kita pakai saja, dimanapun kita pakai HP juga bisa begitu. Terus kemudian hak atas keahlian komputer. Jadi kemunculan komputer ini ada ketakutan luas pekerja bahwa komputer akan mengakibatkan pemutusan hubungan kerja massal. Ya benar, karena kita lihat saja semua sudah terkomputerisasi. Bahkan kalau Anda masuk jalan tol, Anda akan jarang atau bahkan tidak pernah menemui yang namanya manusia lagi untuk membayar tol dan sebagainya. Semuanya sudah mesin komputer. Nah, kenyataan ini komputer telah menciptakan pekerjaan yang lebih banyak daripada yang dihilangkan. Artinya kita sebagai karyawan ya perlu upgrade pengetahuan bagaimana kita mengendalikan komputer. Karena apa?
komputer tidak akan bisa bekerja dengan baik tanpa bantuan manusia, seperti itu. Sehingga yang perlu kita tambah adalah keahlian kita dalam mengaplikasikan komputer. Terus kemudian hak atas spesialis komputer itu adalah uh, mustahil ya seseorang memperoleh semua pengetahuan, ya, semua pengetahuan tanpa keahlian komputer sekarang ini, tanpa Google, tanpa YouTube, ya kan, semua mustahil. Tetapi dengan teknologi-teknologi itu um, kita bisa sebagai pencari informasi, tentu saja informasi-informasi yang umum-umum ya. Contoh, kalau saya sakit ini gejalanya saya searching di Google, oh sakit Anda adalah seperti itu. Tetapi untuk lebih dalam tetap harus mengakses kepada ke dokter atau ke pengacara kalau butuh bantuan hukum. Karena apa? Ya tidak semua pengetahuan ada di komputer, seperti itu. Terus kemudian hak atas pengambilan keputusan komputer, ya. Komputer itu tidak diciptakan untuk mengambil keputusan, tetapi pengambilan keputusan itu oleh manusia. Tetapi data yang disediakan oleh komputer itu akan membantu pengambilan keputusan. Jadi komputer itu bukan segala-galanya. Ya, komputer tanpa manusia ya hanya seonggok mesin saja, seonggok besi rongsok aja, seperti itu. Terus kemudian hak atas informasi. Jadi informasi yang Anda punya, data yang Anda punya itu harus mengenal prinsip PAPA ya, privacy, accuracy, property, accessibility. Hak atas privasi. Jadi setiap orang memiliki hak untuk dibiarkan menyendiri ya dalam mendapatkan informasi. Artinya informasi yang memang bersifat bebas itu bisa kita dapatkan dengan bebas. Tetapi juga artinya kita juga punya hak untuk mengatur privasi kita dengan apa? Dengan tidak mengaktifkan eh, apa? Tidak mengaktifkan posisi kita di mana itu adalah pengaturan dari privasi kita. Layanan lokasi bisa kita matikan, ya kan? Seperti itu. Terus hak atas akurasi, ya. Komputer memang punya akurasi yang tinggi, ya. Terus kemudian punya apa? Um, kinerja yang tetap, beda dengan manusia ya. Kinerjanya kadang naik kadang turun, terus kemudian akurasinya kadang baik kadang tidak, tetapi komputer ini punya kemampuan di situ. Tetapi perlu juga peran serta manusia agar komputer dapat mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Terus kemudian hak atas properti ya, properti. Jadi bagi Anda yang sukanya pakai aplikasi gratisan ya, ini orang-orang yang menciptakan aplikasi ya kan, aplikasi itu punya hak atas propertinya ya kan. Anda pakai Windows krek-krekan, Anda pakai aplikasi krek-krekan, itu artinya Anda melanggar hak atas properti, seperti itu. Sehingga ada undang-undangnya, seperti itu ya, perjanjian lisensinya dan sebagainya. Karena apa? Itu hak dari orang-orang yang menciptakan sistem-sistem tersebut, seperti itu. Seperti banyak sekali sistem Android yang tidak semuanya gratis ya. Kalau kita pakai kita harus bayar dengan potong pulsa ya kan. Nah, kita bayar ya kan, karena apa? Kita harus memenuhi eh, hak atas properti orang-orang yang menciptakannya. Terus kemudian hak atas accessibility ya, hak akses, Anda cari informasi dengan mudah. Anda juga berhak untuk mempublikasikan karya Anda, baik berita, hasil penelitian dan sebagainya. Kalau Anda mau lihat hasil penelitian dosen seperti saya gitu, Anda bisa pakai Google Scholar gitu kan, Google Scholar atau uh, uh, banyak ya, portal Garuda ya kan, untuk melihat
bagaimana hasil penelitian orang lain seperti itu. Searching saja di Google Scholar Febrian Wahyu seperti itu, maka hasil penelitian saya akan terlihat semua di situ karena semuanya dipublikasi secara umum, secara bebas. Terus kemudian memastikan bahwa komputer yang kita gunakan itu digunakan untuk kebaikan sosial, maka kita harus punya moral terlebih dahulu. Artinya kita menggunakan komputer tidak akan digunakan sengaja untuk mengganggu atau mencari privasi orang lain, ya. Terus kemudian komputer yang kita pakai itu dipastikan bahwa bekerja dengan baik, terus memiliki hak intelektual yang dilindungi dengan cara kita membeli aplikasi dengan resmi, ya, lisensinya kita beli. Terus kemudian komputer ini dapat diakses masyarakat sehingga anggota masyarakat itu terhindar dari ketidaktahuan informasi atau buta teknologi atau buta informasi. Artinya informasi ini bekerja menyebar sangat cepat di dunia internet, di dunia teknologi informasi saat ini. Tapi perlu kita saring juga agar masyarakat juga teredukasi bahwa ada berita yang hoax, ada berita yang benar, gitu kan. Nah, kita cari informasi-informasi yang benar saja seperti itu. Nah, kode etik komputer sebelum UU ITE ada di Indonesia itu sebenarnya sudah banyak, ya. Ada ACM, terus DPMA, ya, tahun 50-an, 47, terus kemudian ICCP, ya, terus kemudian ITAA, gitu kan. Sebelum akhirnya masuk ke Indonesia dalam bentuk UU ITE. Terus kemudian faktor yang berpengaruh pada suatu perusahaan atau pimpinan ini CEO, ya, CIO, bukan CEO, tapi CIO, Chief Information Office, ya, Officer, ya. Jadi pencari informasi, ya, dari sebuah perusahaan begitu, yang tugasnya dia memang untuk mencari informasi gitu. Ini bisa di level pimpinan juga seperti itu. Jadi seorang CEO juga harus mengetahui hukum, kode etik keprofesionalan kerja bagaimana, budaya etika perusahaan bagaimana, terus permintaan sosial masyarakat terhadap perusahaan tersebut bagaimana, dan tentu saja tekanan pribadi dari seorang pimpinan atau CIO itu sendiri. Terus kemudian persepsi etika oleh para CIO atau pelaku bisnis atau pimpinan, ya. Yang pertama adalah dilarang memanfaatkan kesempatan untuk bertindak tidak etis, ya. Jadi umumnya memang di dalam dunia bisnis ini banyak sekali perilaku yang tidak etis, ya. Bahkan kesempatannya juga banyak, tetapi CIO yang baik atau pimpinan yang baik menganggap bahwa perilaku etis itu adalah perilaku yang mendukung kesuksesan usaha. Jadi kalau Anda besok punya usaha, ya, menjadi pimpinan seperti itu, Anda lakukan hal-hal yang etis saja, ya, walaupun banyak kesempatan untuk melakukan hal-hal yang tidak etis. Seperti apa sih perilaku yang tidak etis gitu? Yang pertama adalah menyembunyikan informasi. Memang ada informasi yang disembunyikan, ada yang atau rahasia perusahaan, ada yang harus di-share. Terus akan lebih baik kalau berupa tips dan trik itu di-share saja di YouTube atau di Google. Kita akan mengedukasi orang lain untuk juga bisa ikut di dalam bisnis, bisa ikut berusaha seperti itu. Dan saya percaya dengan Anda tidak pelit informasi, ya kan, saya percaya rezeki Anda akan ada juga, ya kan. Janganlah takut saingan, karena apa? Kita punya kreativitas, ya. Jadi
kita memang harus bersaing, tetapi bersaing secara sehat. Terus ini yang perilaku tidak etis berikutnya adalah menjelekkan saingan ya, menjelekkan saingan, produk saingan seperti ini, produk saya seperti ini. Tidak perlu dengan menjelekkan atau mencari kambing hitam atau mengambil pujian yang bukan haknya. Seperti itu. Itu adalah perilaku etis dalam diri seorang pimpinan atau Chief Information Officer. Terus kemudian perusahaan atau pimpinan juga harus mempunyai tanggung jawab sosial. Umumnya biasanya dengan para pemegang saham, tetapi juga lebih baik prosesnya top down ya, artinya dari pimpinan ke karyawan itu juga relasinya juga harus baik. Pimpinan juga harus memperhatikan karyawan, perhatian kecil saja dengan sudah dilayani, diberikan minum, dibuatkan minum, dibelikan makanan dengan ucapan terima kasih saja itu sudah suatu tanggung jawab sosial atau suatu moral yang dibangun di dalam perusahaan secara internal. Terus kemudian keyakinan etika ini didukung dengan tindakan yang baik, tindakan yang tegas ya. Terus kemudian tidak mentolerir perilaku yang tidak etis seperti tadi sudah saya katakan di sini ya. Terus kemudian etika yang lain, apa yang perlu dilakukan ya, kode perilaku juga perlu ada, aturan dan prosedur penggunaan komputer juga harus ada. Contoh, selama jam 8 sampai jam 17 dilarang membuka sosial media seperti itu dan YouTube. Karena apa? Itu akan mengurangi intensitas kerja ya, seperti itu. Terus kemudian ada sanksinya ya. Terus kemudian kalau bisa juga buat SOP ya, SOP dari penggunaan komputer atau penggunaan teknologi yang ada di dalam kantor atau perusahaan itu sendiri. Terus kemudian yang perlu dilakukan tentu saja sosialisasi, sosialisasi kepada karyawan kalau memang ada aturan yang baru. Terus kemudian dampaknya, dampak dari industri dan teknologi ini adalah manusia berupaya untuk mengolah dan memanfaatkan tidak hanya kekayaan alam tetapi kekayaan informasi juga bisa diolah. Terus kemudian menciptakan alat baru. Terus kemudian bagaimana caranya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup ya, karena dampak industri dan teknologi ini juga berpengaruh pada lingkungan hidup. Seperti itu, paling tidak ada pencemaran di situ. Terus kemudian memang teknologi itu dibutuhkan dalam industri, tetapi bagaimana dampak-dampak negatif itu juga harus kita jauhkan ya dari kualitas hidup manusia ya kan. Terus kualitas lingkungan juga harus dijaga dengan baik. Karena apa? Dampak-dampak teknologi itu berdampak pada perilaku manusia ya, secara tidak langsung maupun secara langsung. Kita lihat yang tidak langsung ada urbanisasi, perilaku, kriminalitas dan sosial budaya. Urbanisasi, sekarang kalau kita lulus kuliah dan sebagainya selalu larinya ke Jakarta ya, ke kota-kota besar. Karena apa? Teknologi di sana semakin berkembang ya kan. Nah, mengapa harus ke sana seperti itu ya kan? Katanya gajinya pas-pasan kalau di sini dan sebagainya, tidak bisa untuk menyambung hidup. Artinya sebenarnya mengapa kita tidak bisa sukses di daerah kita sendiri? Karena memang sudah ada pikiran skeptis seperti itu. Saya harus ke Jakarta untuk mencari gaji yang lebih besar, ya kan? Belum tentu kita di Jakarta juga dibutuhkan seperti itu. Artinya cobalah kita bangun daerah kita. Terus perilaku nantinya akan berubah juga kalau di desa hidup saling tolong menolong, hubungan satu dengan yang lain terjalin dengan baik. Kalau pindah ke kota, di perkotaan ya lebih ke
sikapnya ya acuh tak acuh dan sangat individual ya. Artinya ya urusanmu urusanmu, urusanku urusanku, seperti itu. Kebanyakan kalau di kota seperti itu. Terus kriminalitas juga dengan adanya teknologi ini juga semakin berkembang pesat ya, berkembang pesat. Terus kemudian karena banyak pencari kerja yang apa penguasaan terhadap komputernya kurang, maka dia malah nganggur ya kan. Apalagi sekarang ini eh, di masa pandemi corona ini kriminal juga semakin tinggi karena banyaknya pemutusan hubungan kerja, sehingga bagaimana kita menggunakan teknologi komputer, teknologi informasi ya dengan baik-baik saja, jangan sampai bersinggungan dengan kriminalitas seperti itu. Karena di sini sekarang sudah ada hukumnya dan hukum itu juga mengikat. Terus sosial budaya, tentu sosial budaya juga berpengaruh ya, berpengaruh sangat sangat signifikan dengan pemakaian teknologi informasi. Sebagai contoh adalah ya seperti tadi, kalau kita harus ketemu dulunya, sekarang kita bisa video call. Terus kemudian sekarang untuk hiburan-hiburan juga banyak di teknologi informasi. Kalau dulu orang menurunkan stres itu menghibur diri ke diskotik, kafe dan sebagainya macam ya, ini memang masih ada. Cuma sekarang di teknologi informasi juga disediakan banyak hiburan. Kita bisa menonton film gratis dan sebagainya. Sehingga apa? Kita gunakan teknologi informasi tanpa mengubah sosial budaya yang baik. Begitu ya. Sosial budaya yang baik. Yang digunakan yang baik saja, yang tidak baik tidak usah digunakan. Terus kemudian dampak langsung tentu saja dengan adanya industri dan teknologi informasi itu adalah pencemaran ya, baik udara, air, bahan padat ya. Ya kan, karena limbah dari teknologi informasi seperti komputer dan sebagainya itu kan bahan padat ya, yang tidak bisa diurai seperti itu, sehingga akan berdampak pada lingkungan secara langsung. Oke, saya kira itu yang kita pelajari hari ini tentang implikasi dari etika teknologi informasi. Semoga kita juga bisa belajar dari sini bagaimana teknologi informasi itu mengubah segala kehidupan masyarakat, sehingga kita juga harus perlu pilih ya, perubahan mana yang baik, perubahan mana yang tidak baik. Yang tidak baik ditinggalkan, yang baik digunakan. Oke, saya kira itu saya akhiri kuliah kita pada malam hari ini, dan saya ucapkan selamat malam dan selalu jaga kesehatan.